Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pelajaran seni budaya, yaitu bab tentang seni lukis. Hari ini kita akan mempelajari teknik dalam seni lukis. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknik dalam seni melukis. Teknik yang pertama yaitu bernama teknik akuarel. Adalah teknik menggambar arsir. Ini merupakan teknik dasar dalam menggambar menggunakan pensil. Teknik ini lebih menekankan pada kekuatan atau ketebalan garis. Kekuatan garis tersebut dapat diciptakan menggunakan pensil, spidol, tinta, atau alat gambar lainnya yang dapat menghasilkan garis berulang untuk membuat perbedaan pada kekuatan garis, sehingga terciptalah kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi pada gambar. Agar menghasilkan sapuan yang tipis dan ringan, alangkah baiknya kamu menggunakan cat yang sedikit encer. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, menyiapkan bahan dan alat. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melukis, seperti kertas gambar, cat air dan tempatnya, kuas cat air, palet cat air, dan kain lap. Langkah yang kedua, menemukan gagasan. Pastikan objek yang akan dilukis sudah ada di pikiran atau di depan mata yang berupa model, sehingga jelas apa yang harus dilukis. Langkah yang ketiga, membuat sketsa. Buatlah sketsa objek lukisan dengan pensil tipis-tipis, sehingga apabila terjadi ketidaktepatan dapat diperbaiki. Langkah yang keempat, membasahi kertas dengan air. Basahi bidang kertas yang akan diwarnai dengan air secukupnya dengan kuas cat air. Langkah yang selanjutnya, mewarnai. Bubuhkan cat air yang sudah disiapkan pada bidang kertas yang sudah dibasahi dengan kuas cat air. Arah sapuan kuasnya dari kiri menuju kanan, dari atas menuju ke bawah dengan menyesuaikan bidang yang diwarnai. Usahakan tidak menyapukan kuas ke berbagai arah dan tidak mengulang-ulangnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada intensitas warna dan kertasnya bisa robek. Dengan perkataan lain, sapukan warna sekali saja. Oleh karena itu, persiapkan cat air dengan perolehan warna yang matang. Gunakan air pengencer sedikit saja. Langkah yang terakhir yaitu sentuhan akhir. Setelah yakin semua bidang sudah diwarnai dengan baik, akhirilah kegiatan melukis dengan memberi sentuhan warna pada bagian tertentu, sehingga lukisan tampak lebih ekspresif. Tips untuk teknik akuarel: yang pertama, pilihlah cat air yang berkualitas. Kertas yang paling sesuai adalah kertas akuarel. Pilihlah kertas yang cocok. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan teknik ini, gunakanlah kertas akuarel. Walaupun dilihat dari segi harga relatif lebih mahal, namun kamu juga bisa menggunakan kertas gambar biasa. Pilihlah kuas yang sesuai. Ada beragam merek kuas. Pilih saja kuas yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini adalah contoh lukisan akuarel. Tampak seorang gambar wajah wanita yang dilukis menggunakan teknik akuarel. Lanjut, teknik yang kedua adalah teknik spray. Teknik spray adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Tujuan menggunakan teknik ini yakni untuk menghasilkan lukisan yang lebih halus dan tampak lebih visual. Berikut ini adalah contoh lukisan dengan teknik spray. Biasanya digunakan dengan media tembok, seperti membuat grafiti ataupun yang lainnya. Yang ketiga, teknik pointillis. Teknik ini membutuhkan kesabaran yang lebih daripada teknik lukis lainnya, karena
cara kerjanya dengan menggunakan titik-titik untuk menghasilkan lukisan yang menawan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum menggambar dengan teknik pointillisme, sebaiknya siapkan peralatan seperti buku gambar, kertas kosong atau kanvas, pensil, pulpen, spidol, kuas, dan cat, penghapus, rautan, dan penggaris jika diperlukan. Setelah bahan siap semua, mari kita buat cara membuat gambar dengan teknik ini. Pertama-tama, tentukan objek apa yang akan dibuat gambar. Karena saya akan memberitahu kepada pemula, maka saya akan menentukan objek buah jeruk saja. Buatlah gambar lingkaran tipis menggunakan pensil. Selanjutnya, buat titik-titik atau dot. Mengitari bagian pinggir atau garis acuan secara terus-menerus hingga terdapat jutaan titik. Semakin ke dalam, titik tersebut semakin berkurang atau jarang-jarang, atau semakin terang, dan sebaliknya, semakin keluar, titik-titik akan semakin rapat atau banyak atau gelap. Berikut ini adalah contoh lukisan pointillis. Gambar yang sebelah kanan adalah gambar buah jeruk yang dicontohkan tadi. Seperti yang kalian lihat, kalian yang pertama buat garis dulu, garis utuhnya buah jeruk bulat. Kemudian dari sisi luar ke sisi dalam gunakanlah titik-titik yang semakin terang ke dalam. Selanjutnya, yang keempat adalah teknik tempera. Teknik lukis tempera merupakan teknik melukis dengan cara mencampurkan kuning telur ke dalam cat sebagai bahan perekat. Lukisan ini sebagian menggunakan kayu sebagai kanvasnya, dan ada juga yang melukiskan ke tembok. Teknik tempera sempat menunjukkan masa jayanya di Eropa antara tahun 1200 hingga 1500-an. Lucio dan Simone Martini adalah di antara seniman Italia yang terkenal dengan menggunakan teknik ini. Berikut ini adalah contoh lukisan teknik tempera. Selanjutnya yaitu teknik basah. Teknik basah merupakan teknik melukis dengan cara mengencerkan cat minyak dengan menggunakan linseed oil atau minyak cat. Setelah cat diencerkan dalam kekentalan tertentu, barulah dipoleskan di atas permukaan kanvas. Kuas yang biasa digunakan dalam teknik ini adalah kuas dengan bulu panjang. Berikut ini adalah contoh lukisan teknik basah. Yang keenam adalah teknik kering. Kebalikan dari teknik basah, teknik kering berarti melukis tanpa menggunakan linseed oil atau minyak cat. Kuas yang digunakan pada teknik kering haruslah dalam keadaan kering serta tidak berminyak. Untuk teknik ini disarankan menggunakan cat yang baru keluar dari dalam tub. Teknik kering cocok digunakan untuk melukis dengan kesan volume serta keruangan seperti naturalisme, realisme, dan surrealisme. Berikut ini adalah contoh lukisan teknik kering. Sangat mudah ya kelihatannya. Yang terakhir yaitu teknik campuran. Teknik ini merupakan kombinasi antara teknik basah dan teknik kering. Dengan teknik campuran, kita bisa saling menutupi kekurangan dari teknik basah dan teknik kering. Teknik ini diawali dengan menggunakan teknik kering terlebih dahulu, baru kemudian disusul teknik basah. Dengan cara memblok warna sambil menambahkan intensitas minyak cat secara perlahan hingga sampai tahap akhir lukisan. Berikut ini adalah contoh lukisan teknik campuran. Baik, kita sampai di penghujung materi. Untuk tugas yang pertama, rangkumlah materi dari 2 video yang sudah kalian simak, video hari ini dan video minggu lalu. Tugas yang kedua, tugas prakteknya yaitu buatlah karya seni lukis menggunakan salah satu teknik yang sudah kalian pelajari barusan. Kemudian pengumpulan tugas minggu depan di classroom atau datang ke sekolah. Jangan lupa protokol kesehatan jika kalian akan mengumpulkan tugas ke sekolah. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di
classroom atau datang sekolah minggu depan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.